Kasus hukum yang menjerat Direktur ASDP Ira Puspadewi kembali menjadi sorotan setelah Presiden menandatangani keputusan rehabilitasi. Langkah ini memunculkan beragam pandangan, mulai dari proses penyidikan, tafsir atas keputusan bisnis direksi BUMN, hingga implikasi yuridis dari kebijakan rehabilitasi itu sendiri. Dan kali ini kita akan mencoba membahasnya dengan pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat sore, Pak Ferry. Sore, Mas. Baik, Pak Ferry, kalau kita melihat apakah dari para pengamat dan juga pakar hukum dengan ramainya respon dari publik, masyarakat, sosial media terkait dengan kasus dialami oleh Ibu Ria Puspadewi ini sendiri, apakah terbersit akan keluar yang namanya rehabilitasi dari Presiden? Pak Ferry? Ya, saya pikir kasus Bu Ira ini agak unik ya, karena memberikan gambaran baru soal tabiat Presiden dalam menjalankan hukum. Karena begitu heboh kasusnya ya, terutama dalam dua perspektif menurut saya ya. Satu, karena ini dianggap tidak ada niat jahatnya. Kedua, juga dianggap tidak ada kickback ya, keuntungan pribadi yang didapatkan dari proses ini. Baik. Nah, dua hal itu membuat kemudian kita cukup tercengang ya ketika kemudian Presiden tanpa banyak pikir ya lalu mengeluarkan langkah-langkah yang menganggap proses hukum itu bisa diselesaikan dengan pemberian pemaafan. Karena ini kan mengikuti kasus-kasus sebelumnya ya, yang dilakukan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi terhadap 2 orang ini kemarin, dan sekarang di Iran. Saya berpikir tidak bisa juga seluruh proses hukum itu diabaikan hanya dengan pemberian pemaafan, pengampunan, tanpa kemudian dengan hati-hati ditelaah dulu oleh Presiden. Apalagi ini kan pekerjaan anak buah Presiden ya. Kejaksaan, KPK, polisi kan dalam bawahan Presiden menurut ketentuan undang-undang. Kenapa Presiden tidak melakukan perbaikan terhadap kinerja pasukannya terlebih dahulu, baru kemudian mengintervensi proses hukum kalau tidak ada pilihan lain. Baik, apakah Anda menilai bahwa ini satu hal yang salah langkah atau terlalu cepat kalau kita melihat situasi yang terjadi saat ini, Pak Ferry? Ya, saya pikir tidak hanya terburu-buru ya, tapi ini membangun tradisi buruk dalam berhukum karena seluruh proses mau diselesaikan dengan kekuasaan Presiden, bukan melalui prosedur hukum yang baik. Saya tidak hendak mengatakan bahwa kasus Bu Ira ini punya tanda tanya besar yang masih diperdebatkan, tetapi tidak elok juga Presiden terburu-buru mengintervensi proses hukum sebelum terlebih dahulu mendalami apa perkaranya. Saya memang mengakui harus banyak catatan yang perlu dikoreksi terhadap proses ini agar kemudian aparat penegak hukum berhati-hati. Nah, Presiden sama sekali tidak bicara dan bahkan menyentuh aparat penegak hukumnya ya. Kalau memang ini ada masalah, apalagi karena yang diintervensi Presiden adalah melalui langkah hukum ya. Berbeda dengan amnesti abolisi yang langkah politis ya. Kalau ini langkah hukum yang diintervensi Presiden. Nah, sekarang coba tanya Presiden apa argumentasinya kemudian dia mengintervensi proses peradilan itu. Baik, kalau kita melihat kan terkait dengan kasus yang dialami oleh Ibu Ira dan 2 mantan direksi lainnya, di mana media sosial, netizen, masyarakat itu memberikan respon yang cukup beragam gitu, dan menjadi perdebatan yang luar biasa terkait dengan putusan vonis 4,5 tahun ini gitu, karena ada juga bahkan di persidangan ada dissenting opinion antar hakim juga gitu. Apakah Anda melihat bahwa besarnya tekanan dari publik, dari masyarakat, dari sosial media terkait dengan kasus yang dialami oleh Ibu Ira ini menjadi dasar Presiden mengambil keputusan rehabilitasi tersebut, Pak? Ya, saya pikir itu ya salah satu yang menjadi faktor Presiden memilih langkah ketika ini serius di media sosial dan kemudian selalu berujung kepada langkah-langkah mengintervensi proses hukum. Sebelum Bu Ira kan ada kasus 2 orang guru ya yang dikriminalisasi, yang kemudian ikut campur membantu temannya lalu malah dikriminalisasi. 2 konteks kasus ini menjelaskan orang yang tidak salah
dikriminalisasi dan pilihan presiden adalah mengintervensi prosesnya. Padahal presiden kan bisa mengintervensi melalui langkah anak buahnya. Ya, Misalnya dalam kasus 2 orang guru, kenapa jaksa berbuat begitu atau polisi berbuat seperti itu, kan bisa dikoreksi. baik. Kenapa langsung putusan peradilan? Bagi saya ada problematika. Oke. Dan kita ketahuilah bahwa kasus ini juga timbul tanda tanya besar ya. Misalnya tidak terjawab soal apakah ada kickback kepada Bu Ira ya. Itu kan dianggap tidak gitu ya. Nah ini kan juga perlu dipertanyakan aparat penegak hukumnya, kenapa orang yang tidak dapat kickback atau keuntungan bersedia melakukan tindakan koruptif. Kedua yang perlu dicatat bahwa ada ruang untuk menjelaskan langkah-langkah direksi BUMN ini dianggap menguntungkan BUMN. Kan harusnya KPK, Kejaksaan dan lain-lain itu bicara aspek yang sangat penting bahwa ini tidak merugikan keuangan negara, malah menguntungkan. KPK-nya atau jaksanya juga diberikan kesempatan. Kenapa mereka mendalilkan bahwa kasus ini layak dipidana? Nah, selama ini saya tidak melihat ya presiden memerintahkan anak buahnya melaporkan, barulah kemudian kalau dia memang merasa perlu ada kesalahan anak buahnya, barulah dia melakukan intervensi di luar pengadilan. Pak Ferry, sebelum kita membahas terkait dengan business judgment yang dilakukan oleh petinggi dari BUMN, terkait dengan apa yang disampaikan sebelumnya, terkait dengan intervensi dari Presiden, apa yang membuat sulit atau kekhawatiran apabila Presiden mengintervensi dalam proses misalnya penyidikan, penyelidikan, hingga materi persidangan gitu. Yang ada sekarang intervensi dilakukan setelah putusan vonis dijatuhkan dan baru dikeluarkan rehabilitasi. Apa yang membuat sulit di tataran tersebut, Pak Ferry? Kan semua prosedur hukum ada jalannya ya. Setelah putusan pengadilan tingkat pertama kan ada tingkat banding, lalu ada kasasi, lalu bahkan ada proses peninjauan kembali. Itu yang dipotong oleh presiden. Nah, apalagi kita ketahui kita ini negara hukum bukan negara presiden. Ya. Harusnya mekanisme hukum harus dilakukan terlebih dahulu. Tentu saja presiden punya hak ya mengintervensi itu sepanjang dia bisa menjelaskan kenapa dia mengintervensi. Jangan karena amarah orang di media massa lalu presiden kemudian secara serampangan seluruh perkara yang viral mau diselesaikan dengan cara-cara non hukum seperti ini. Ini bisa menjadi tabiat buruk di masa depan ya. Presiden bisa mengalahkan proses peradilan. Apakah itu berisiko untuk melemahkan efek jera dari para pelaku korupsi ini dengan adanya intervensi semacam ini, Pak Ferry? Oh, sangat besar potensinya, Mas. Karena kan bisa saja asumsinya. Ya udah korupsi saja dulu, kita viralkan, nanti presiden simpati, lalu selesai. Jadi orang yang dituduh korupsi pun kan dirugikan, Mas. Karena dia tidak bebas dikarenakan dia tidak terbukti bersalah. Tetapi kemudian ada rehabilitasi yang kemudian diberikan oleh presiden. Seharusnya intervensi itu dilakukan ketika dalam tahapan penyelidikan gitu ya, sehingga akhirnya putusan vonis itu benar-benar jelas di sana. Kalau terkait dengan business judgment dilakukan oleh petinggi dari BUMN ataupun pejabat negara lain gitu, bagaimana melihat keputusan tersebut dan yang harus dipertanggungjawabkan oleh direksi gitu? Karena takutnya ketika nanti membuat sebuah keputusan bisnis gitu dalam upaya dalam menyehatkan misalnya BUMN, tapi ujung-ujungnya malah dikriminalisasi. Bagaimana Anda melihat nanti konteks ke depannya terkait dengan tanggung jawab para direksi ini nanti ke depan? Ya, bagi saya kasus ini menarik ya. Pada dasarnya tentu para pelaku bisnis harus dilindungi. Tapi di titik tertentu kekayaan negara juga harus dilindungi. Jadi kalau kemudian ada standar yang baik, tentu mereka juga tidak ragu-ragu memutuskan bisnis mereka. Ini kan akan ada potensi kasihan juga tuh teman-teman di ruang bisnis ya. Kalau berbuat dia akan dipidana, kalau tidak berbuat dia dianggap tidak kompeten. Nah, di kasus ini kan kita bisa melihat ya, bisa menelusuri apakah terdakwa itu bisa dianggap kompeten atau tidak. Apakah itu menguntungkan atau tidak. Nah, kan selalu pertanyaan besar kepada KPK, kenapa kasus seperti ini bisa muncul. Kan KPK harus bertanggung jawab kan
kalau sekarang kan KPK-nya kasihan ya, udah Iya. diabaikan Mhm. langkah-langkahnya melalui intervensi presiden. Kedua, Bu Ira juga kasihan tuh, dia pada dasarnya masih Mhm. dianggap oleh aparat penegak hukum melakukan proses tindak pidana. Mhm. Hanya kebetulan diintervensi presiden, maka kemudian dia bisa dilepaskan. Gitu ya. Baik, dengan adanya rehabilitasi ini apakah secara otomatis menghapus stigma hukum kepada Ibu Ira dan kawan-kawan atau masih ada catatan yang ingin dikoreksi secara yuridis dengan keluarnya rehabilitasi ini sebenarnya, Pak Ferry? Ya, saya pikir stigma itu sudah ada ya. Dengan adanya putusan rehabilitasi ini tentu stigma itu berkurang. Ya. Tapi tidak sepenuhnya hilang ya, karena proses hukum sebenarnya masih ada dan bisa ditempuh. Nah, oleh karena pilihan presiden ini, yang kemudian diperbaiki presiden adalah kemerdekaan personalnya. Mhm. Tetapi fakta kebenaran soal kasus ini masih tersisa dan masih menggantung menurut saya. Dan itu yang menurut saya agak buruk langkah-langkah presiden kalau semua hal harus diintervensi. Sekali lagi dengan catatan, ini bukan berarti Bu Ira punya kesalahan yang tidak perlu dibuktikan ya. Sekali lagi bisa saja Bu Ira tidak bersalah karena apalagi penjelasannya cukup gamblang ya, bahwa memang dia tidak bermasalah, bahwa ini adalah keputusan murni bisnis dan berupaya menguntungkan BUMN. Baik, Pak Ferry, mungkin pertanyaan terakhir terkait dengan konsekuensi hukum terkait dengan rehabilitasi, dikeluarkannya rehabilitasi ini sendiri terhadap perhitungan kerugian negara yang menjadi dasar hukum di persidangan akan seperti apa nanti ke depannya? Ya, jadi begini, kan kerugian keuangan negara itu hanyalah salah satu unsur yang perlu dibuktikan dan sangat penting. Nah, kemudian kalau KPK bisa membuktikan dan itu meyakinkan hakim, tentu ada faktor yang sangat menentukan soal kerugian keuangan negara ini. Sekali lagi, tidak boleh juga mencari-cari kerugian keuangan negara. Kalau ternyata itu untung dan bisa bermanfaat bagi berjalannya bisnis, mestinya aparat penegak hukum tidak menggali-gali ya, mencari-cari celah agar seseorang dianggap bersalah. Tetapi dengan begini ya, kita perlu ke depannya lebih terang ya bicara soal kerugian keuangan negara. Apalagi dalam aspek korupsi kan tidak bicara soal sekedar kerugian atau tidak, tapi banyak faktor lain yang kemudian bisa menentukan seseorang itu dianggap korupsi. Misalnya dalil KPK adalah bahwa transaksi terjadinya jual beli kapal itu ada motif kong kali kongnya, itu yang kemudian menjadi titik fokusnya. Bisa saja untung, tetapi caranya salah sehingga menimbulkan tabiat korupsi di masa depan. Itu yang perlu ditekan dan dipahami oleh jadi ditekan dan dipahami oleh publik. Kenapa kasus ini bisa berjalan? Baik, terima kasih Pak Ferry Hamsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, sore hari sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih elaborasinya Pak Ferry dan selamat bertugas kembali.